Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atima dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pemikiran saya mengenai sumber energi. Sebelumnya, apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar, dan yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sumber energi sendiri terbagi menjadi dua, yakni sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Apa sih sumber energi tak terbarukan itu? Energi tak terbarukan atau renewable energy adalah energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Keberadaan energi ini sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya manusia, harus sangat bijak dalam penggunaan sumber energi ini. Sebagai contoh, yakni batu bara, kemudian bahan bakar, gas alam, dan lain-lain. Yang kedua, ada sumber energi terbarukan atau disebut dengan renewable energy. Adalah energi alternatif yang dihasilkan melalui pemanfaatan kondisi alam serta dapat diperbarui secara bebas dan tak terbatas. Artinya, pada sumber energi ini bisa diperoleh dengan mudah dan jumlahnya melimpah dan tak terbatas, seperti energi angin, energi matahari, air, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua ada penggunaan sumber energi, yang mana pada penggunaan sumber energi ini ada 4 sektor. Yang pertama ada sektor industri, seperti memindahkan bahan, menggunakan peralatan atau mesin. 3. Memanaskan atau mengeringkan bahan. Yang keempat, mengatur suhu ruang penyimpanan. Yang kedua, yakni bidang transportasi. Pada bidang transportasi ini, penggunaan sumber energi biasanya digunakan pada bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, ada pada sektor rumah tangga, seperti penerangan dan menghidupkan peralatan listrik, kemudian memasak, mengeringkan ruangan, dan lain-lain. Dan yang keempat ada bidang komersial, yakni penggunaan penerangan, kemudian penggunaan peralatan listrik, meningkatkan ruangan, dan memasak. Selanjutnya yakni dampak penggunaan sumber energi. Dampak dari penggunaan sumber energi ini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, limbah hasil pengolahan sumber energi yang dibuang dapat menimbulkan pencemaran air. Dampak yang kedua yakni kegiatan pertambangan atau eksplorasi dan eksploitasi yang terus-menerus akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan lahan serta dapat menurunkan kualitas tanah. Dan yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dioksida dan polutan yang akan menyebabkan pencemaran udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dari pemanasan global. Selanjutnya yakni pembangkit listrik di Indonesia. Pembangkit listrik di Indonesia ini terdapat 6 macam. Yang pertama yakni PLTA atau yang biasa kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi yang digunakan adalah air yang mengalir. Cara kinerjanya sendiri yakni air memutar turbin yang berputar pada generator dan menghasilkan listrik. Keunggulan dari pembangkit listrik tenaga air ini adalah biayanya lebih murah, adanya mudah, ramah lingkungan, teknologinya sederhana, dan juga air sangat melimpah terutama di kawasan Indonesia. Namun ada sisi kekurangannya, yakni produksi tidak stabil dan diperlukan lahan yang sangat besar. Untuk yang kedua ada PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Sumber air yang digunakan adalah solar dan gas alam. Cara kinerjanya sendiri yakni air dipanaskan menggunakan bahan bakar dan digunakan untuk memutar turbin yang akan memperoleh
listrik. Keunggulan dari PLTU sendiri yakni menghasilkan daya yang sangat besar, namun berpotensi meningkatkan pemanasan global yang sangat tinggi dan biaya produksi lebih mahal. Selanjutnya ada PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas alam. Sumber energi yang digunakan yaitu solar dan gas alam. Cara kinerjanya, pembakaran dari solar dan gas alam menghasilkan gas bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin. Kelebihan yang timbul yakni proses startup lebih cepat, namun produksi tidak stabil dan efisiensi termahalnya yang rendah. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasa disingkat PLTP. Sumber energi yakni panas bumi. Cara kerjanya, panas bumi digunakan untuk memanaskan air yang akan memutarkan turbin yang satu poros dengan rotor generator. Keunggulan dari pembangkit listrik sendiri adalah hutan tetap terjaga sehingga bisa menghasilkan udara bersih dan menyerap air dan tidak terjadi bencana alam. Namun ada kekurangannya juga yakni berpotensi adanya pencemaran air, membutuhkan import yang sangat besar untuk menjalankan kinerjanya dan dapat memicu gempa bumi. Selanjutnya yakni PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Sumber yang digunakan adalah solar untuk menggerakkan piston agar memperoleh listrik. Keunggulan dari PLTD ini adalah investasi awal lebih rendah, efisien pada tiap tingkat beban, membutuhkan operator yang sangat sedikit. Namun ada juga kekurangan yakni kapasitas mesin diesel terbatas dan menimbulkan suara bising. Selanjutnya yakni PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Sumber yang digunakan adalah panas matahari. Cara kinerjanya, ketika sel surya menyerap cahaya maka akan ada penggerakan antara elektron di sisi positif. Keunggulannya, ramah lingkungan terhindar dari polusi. Kekurangannya, biaya awal lebih mahal, baterai mahal, dan membutuhkan ruangan yang cukup luas. Seperti yang kita tahu, biasanya PLTS ini dimanfaatkan di daerah kota-kota yang memanfaatkan listrik untuk menerangi lampu jalan. Solusi sumber energi. Selain dampak yang bisa kita timbulkan dari penggunaan sumber energi ini, ada juga solusi sumber energi tak terbarukan. Seperti yang pertama, mengurangi penggunaan BBM. Dalam mengurangi penggunaan BBM ini, kita bisa melakukannya dengan cara mengurangi keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Apabila ada kepentingan mendesak, kita juga bisa jalan kaki atau menaiki sepeda angin. Bisa juga menggunakan motor listrik. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan listrik. Pada penggunaan listrik ini sering terjadi di Indonesia, terutama di sekolah sendiri itu banyak terjadi lupa mematikan lampu kipas angin dan LCD yang ada di kelas ketika tidak digunakan. Itu sebaiknya kita mematikan lampu jika tidak ada orang atau di siang hari atau tidak dalam keadaan gelap. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif yang ada. Energi alternatif akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Energi alternatif yang saya bahas ini ada 8. Yang pertama ada biofuel atau sumber energi yang diperoleh dari proses biologis atau kimiawi, sebagai contoh BBM, kompos, dan lain-lain. Yang kedua ada panas bumi, sumber energi yang memanfaatkan panas yang keluar dari bumi. Yang ketiga ada biomasa, yaitu sumber energi yang diperoleh dari tumbuhan seperti kayu bakar dan limbah pertanian. Yang keempat ada air, energi potensial dari air terjun atau bendungan ataupun hujan. Seperti yang kita tahu, terutama pada saat ini ada jadi musim hujan.
Apabila hujan turun, kita juga bisa memanfaatkan air hujan sebagai irigasi pertanian, kemudian sebagai bahan untuk masak dan lain-lain. Selanjutnya yakni angin. Sumber energi ini sangat cocok diterapkan pada daerah pantai dengan kecepatan angin yang relatif tinggi. Sebagai contoh, biasanya di daerah pesisir lebih banyak orang yang menjual ikan asap karena daerah mereka lebih cocok untuk memproduksi ikan asap karena anginnya cukup kencang. Yang kelima ada matahari, sumber energi yang berasal dari cahaya matahari langsung yang bisa disebut ultraviolet. Yang keenam ada laut. Yang ketujuh ada laut, sumber energi yang memakan gelombang pasang surut air laut dan panas laut. Dan yang terakhir ada nuklir. Sumber energi ini menghasilkan daya yang cukup besar namun memerlukan teknologi yang cukup tinggi.